Judul ini terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Leverage waktu yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Karena sejak kecil, kita diajarkan satu hal yang sama. Belajar yang rajin, dapat nilai bagus, lulus, cari kerja, lalu tukar waktu dengan uang. Seolah-olah waktu hanyalah sesuatu yang dihabiskan, bukan sesuatu yang bisa dilipat gandakan nilainya. Di sekolah, kita diajarkan matematika, fisika, sejarah, bahkan menghafal rumus yang mungkin tidak pernah kita pakai lagi seumur hidup. Tapi satu hal yang hampir tidak pernah disentuh secara serius adalah bagaimana menggunakan waktu agar hasilnya berlipat, bukan linear. Padahal, semua orang di dunia ini diberi jatah yang sama, 24 jam sehari. Namun hasil hidup setiap orang bisa sangat jauh berbeda. Ada orang yang dalam 5 tahun hidupnya berubah drastis, secara finansial, secara mental, secara kebebasan hidup. Tapi ada juga yang 20 tahun hidupnya seperti berputar di tempat. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak pernah diajarkan cara meleverage waktu. Sekolah mengajarkan kita bekerja keras, tapi tidak mengajarkan kita bekerja cerdas dengan waktu. Sekolah mengajarkan kita disiplin datang tepat waktu, tapi tidak mengajarkan kita memilih aktivitas bernilai tinggi. Sekolah mengajarkan kita untuk sibuk, tapi tidak mengajarkan kita untuk efektif. Leverage waktu bukan soal bangun jam 4 pagi, bukan soal bekerja 18 jam sehari, dan bukan soal produktif versi media sosial. Leverage waktu adalah tentang satu pertanyaan sederhana. Apakah waktu yang kamu pakai hari ini masih menghasilkan nilai ketika kamu berhenti bekerja? Mayoritas orang hidup dengan model waktu yang sangat linear. Jika mereka bekerja 1 jam, mereka dibayar 1 jam. Jika mereka berhenti bekerja, uang berhenti mengalir. Jika mereka sakit, cuti, atau libur, semuanya berhenti. Ini bukan salah individu, ini sistem yang diajarkan sejak kecil. Kita dibentuk untuk percaya bahwa satu-satunya cara hidup aman adalah menukar waktu dengan uang. Padahal, sistem ini membuat waktu kita tidak pernah tumbuh nilainya. 1 jam hari ini nilainya sama dengan 1 jam 10 tahun lalu. Sekarang bandingkan dengan orang yang memahami leverage waktu. 1 jam kerja mereka hari ini bisa menghasilkan nilai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ke depan. Mereka tetap punya 24 jam, tapi hasilnya jauh berbeda. Contohnya sederhana, seorang guru mengajar di kelas. Setelah jam pelajaran selesai, nilainya berhenti di situ. Tapi guru yang sama, dengan pengetahuan yang sama, jika merekam ilmunya dalam bentuk video, buku, atau kursus digital, 1 jam mengajar bisa ditonton ribuan orang tanpa ia hadir lagi. Waktunya sama, tenaganya sama, ilmunya sama. Yang berbeda hanya satu, cara waktu itu digunakan. Inilah leverage waktu. Masalahnya di sekolah kita diajarkan bahwa menunda hasil itu buruk. Kita diajarkan mengejar nilai cepat, gaji bulanan, dan hasil instan. Akibatnya, kita terbiasa memilih aktivitas yang langsung kelihatan sibuk meski sebenarnya bernilai rendah. Leverage waktu seringkali terasa lambat di awal. Membangun skill butuh waktu, membangun reputasi butuh waktu, membangun sistem butuh waktu, membangun aset butuh waktu. Karena itu banyak orang menyerah di fase awal. Mereka berkata, capek, hasilnya belum kelihatan. Padahal justru disitulah perbedaannya. Orang yang tidak paham leverage waktu berhenti karena belum ada hasil. Orang yang paham leverage waktu tahu bahwa hasil besar selalu tertunda. Sekolah tidak mengajarkan konsep ini. Sekolah mengajarkan kita bahwa usaha dan hasil itu harus seimbang dalam waktu yang dekat. Padahal dunia nyata bekerja dengan prinsip yang berbeda. Hasil besar datang dari akumulasi kecil yang konsisten. Leverage waktu juga berarti memahami bahwa tidak semua jam memiliki nilai yang sama. 1 jam scroll tanpa tujuan nilainya hampir 0. 1 jam belajar skill bernilai tinggi bisa mengubah arah hidup. 1 jam membangun sistem bisa menghemat ratusan jam di masa depan. Tapi karena tidak pernah diajarkan, kita sering merasa bersalah ketika tidak sibuk. Kita takut terlihat tidak produktif. Padahal banyak aktivitas leverage waktu justru terlihat sepi, tenang, dan tidak heboh. Membaca, belajar, menulis, membangun sesuatu yang tidak langsung menghasilkan uang. Aktivitas ini jarang dipuji, tidak ada tepuk tangan, tidak ada bonus cepat, tapi justru di sanalah fondasi leverage waktu dibangun. Di sekolah, kita diajarkan mengikuti kurikulum.
Di dunia nyata, orang sukses menciptakan kurikulum untuk dirinya sendiri. Mereka memilih dengan sadar skill apa yang mereka bangun, pengetahuan apa yang mereka dalami, dan aset apa yang mereka ciptakan. Mereka tidak mengisi waktu hanya untuk terlihat sibuk. Mereka mengisi waktu untuk membangun nilai jangka panjang. Dan penting untuk dipahami, leverage waktu bukan hanya soal uang. Ini juga soal energi mental, soal kebebasan memilih, soal hidup yang tidak selalu dikejar deadline orang lain. Ketika kamu tidak punya leverage waktu, hidupmu selalu reaktif. Bangun pagi karena alarm, bekerja karena tagihan, pulang karena lelah, tidur karena besok harus mengulang lagi. Tidak ada ruang pikir, tidak ada ruang memilih. Tapi ketika kamu mulai membangun leverage waktu, pelan-pelan hidupmu berubah. Kamu mulai memilih aktivitas, kamu mulai berkata tidak pada hal-hal bernilai rendah. Kamu mulai sadar bahwa waktu adalah aset paling mahal, bukan uang. Jika sejauh ini pembahasan ini terasa relevan dan membuka sudut pandang baru, luangkan waktu sebentar untuk menekan subscribe, karena pembahasan seperti ini akan terus kita dalami dengan lebih dalam dan lebih praktis ke depannya. Yang perlu disadari adalah, tidak ada yang salah dengan bekerja keras. Yang salah adalah bekerja keras tanpa arah leverage. Sekolah melatih kita menjadi pekerja yang patuh, tapi dunia nyata memberi hadiah pada mereka yang memahami sistem. Dan kabar baiknya, leverage waktu bukan bakat bawaan. Ini bukan soal IQ tinggi, ini soal pola pikir yang bisa dipelajari. Sayangnya hampir tidak ada yang mengajarkannya secara formal. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk leverage waktu yang paling sering diremehkan, kesalahan fatal yang membuat orang merasa sibuk tapi tidak maju, dan bagaimana cara mulai membangun leverage waktu meski kamu masih punya pekerjaan utama hari ini. Untuk sekarang, satu hal yang perlu kamu pegang. Jika hasil hidupmu tidak berubah, mungkin bukan karena kamu kurang bekerja, tapi waktu yang kamu pakai belum di-leverage dengan benar. Dan selama kamu terus menukar waktu dengan uang tanpa membangun apapun yang bertahan, hidup akan terus berada di jalur yang sama meski tahunnya berganti. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat banyak orang tersadar sekaligus tidak nyaman. Kenapa kebanyakan orang merasa sibuk tapi hidupnya tidak benar-benar maju? Jawabannya hampir selalu sama. Waktu mereka habis untuk aktivitas yang tidak punya leverage. Masalah terbesar bukan kurang waktu, tapi salah menempatkan waktu. Kita hidup di era di mana kesibukan dianggap prestasi. Kalender penuh, notifikasi ramai, agenda padat. Tapi jika kita jujur, banyak dari aktivitas itu tidak membawa kita kemana-mana. Leverage waktu dimulai dari kemampuan memilah. Bukan semua peluang harus diambil, bukan semua tugas harus dikerjakan sendiri, dan bukan semua undangan harus dihadiri. Orang yang tidak memahami leverage waktu berkata, nanti saja, sekarang yang penting sibuk dulu. Orang yang paham leverage waktu bertanya, kalau aku melakukan ini terus selama 5 tahun, hidupku akan kemana? Kesalahan fatal pertama adalah menghabiskan waktu di aktivitas yang tidak bisa dikalikan. Misalnya, bekerja hanya untuk upah harian tanpa belajar apapun. Setiap hari selesai, riset ke nol. Tidak ada skill baru, tidak ada sistem, tidak ada aset. Waktu habis, hasil habis. Kesalahan kedua adalah menunda membangun skill bernilai tinggi karena tidak langsung menghasilkan uang. Banyak orang berkata, nanti saja belajar, sekarang cari uang dulu. Padahal, skill bernilai tinggi adalah sumber leverage waktu paling kuat. Sekali kamu menguasainya, nilainya bisa dipakai berulang kali. Skill seperti komunikasi, menulis, desain, analisis, penjualan, teknologi, dan pengambilan keputusan tidak pernah basi. Tapi sekolah jarang mengajarkan ini secara serius. Kita dipaksa menghafal, bukan memahami. Akibatnya, ketika masuk dunia nyata, kita bekerja keras tanpa daya ungkit. Kesalahan ketiga adalah mengira semua orang sukses itu lebih sibuk. Faktanya, banyak orang dengan leverage waktu justru terlihat lebih santai. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka sudah membangun sistem. Mereka tidak lagi hadir di setiap proses, tapi tetap menikmati hasilnya. Leverage waktu selalu berhubungan dengan sistem. Sistem yang membuat satu kali usaha menghasilkan berkali-kali manfaat. Sistem bisa berbentuk konten, bisnis, investasi, tim, atau teknologi.
Apapun bentuknya, intinya sama. Waktu kamu hari ini masih bekerja meski kamu berhenti. Masalahnya membangun sistem itu membosankan. Tidak ada sorotan, tidak ada validasi cepat, tidak ada pujian instan. Dan karena sekolah melatih kita mengejar nilai cepat, kita jadi tidak tahan menghadapi proses yang lambat tapi berdampak besar. Sekarang mari kita bicara realitas. Tidak semua orang bisa langsung keluar dari pekerjaan. Tidak semua orang punya modal. Dan tidak semua orang punya waktu luang berjam-jam. Tapi leverage waktu tidak menuntut perubahan ekstrim. Ia menuntut perubahan kecil yang konsisten. 1 jam sehari tapi diarahkan ke aktivitas bernilai tinggi jauh lebih kuat daripada 10 jam sibuk tanpa arah. Satu keputusan tepat hari ini bisa menghemat bertahun-tahun kebingungan di masa depan. Contohnya sederhana. Daripada menghabiskan 1 jam untuk hiburan pasif setiap hari, alihkan sebagian kecilnya untuk membangun sesuatu. Belajar skill, menulis ide, membuat konten, atau menyusun sistem. Tidak perlu sempurna, yang penting konsisten. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka menunggu motivasi. Padahal, leverage waktu dibangun oleh disiplin, bukan mood. Orang yang paham leverage waktu tidak bertanya, "Aku lagi pingin atau enggak?" Tapi bertanya, "Ini aktivitas bernilai tinggi atau tidak?" Jika sejauh ini kamu merasa pola hidupmu mulai terasa masuk akal setelah mendengar pembahasan ini, jangan lupa subscribe, karena channel ini akan terus membahas cara berpikir, keuangan, dan kehidupan dengan sudut pandang yang jarang dibicarakan secara jujur. Leverage waktu juga berarti berani berbeda. Ketika orang lain mengejar kesenangan instan, kamu memilih investasi jangka panjang. Ketika orang lain pamer hasil, kamu fokus membangun fondasi. Dan ketika orang lain bertanya kenapa kamu tidak kelihatan sibuk, kamu tahu bahwa kamu sedang menanam sesuatu. Satu hal penting yang jarang disadari, leverage waktu butuh kesabaran, tapi memberi kebebasan. Tanpa leverage waktu, hidupmu akan selalu dikontrol jadwal, atasan, dan kondisi. Dengan leverage waktu, perlahan kamu mengambil kembali kendali. Dan tidak, leverage waktu bukan berarti kamu harus jadi pengusaha besar atau investor kelas kakap. Banyak orang membangun leverage waktu dari hal yang sangat sederhana. Keahlian khusus, audiens kecil tapi loyal, atau sistem kerja yang efisien. Yang penting adalah kesadaran. Begitu kamu sadar bahwa waktu bisa dilipat gandakan nilainya, kamu tidak akan pernah melihat hari-harimu dengan cara yang sama. Kamu akan mulai menghargai waktu sebagai aset, bukan sekedar sesuatu yang dihabiskan. Sekolah mungkin tidak pernah mengajarkan ini, tapi kabar baiknya, kamu tidak terlambat. Selama kamu masih punya waktu, kamu masih bisa membangun leverage. Mulai dari kecil, mulai dari sekarang, mulai dari apa yang ada di tanganmu hari ini. Ingat satu kalimat ini, orang miskin waktu hidup untuk hari ini, orang kaya waktu membangun untuk masa depan. Jika kamu ingin hidupmu bergerak ke arah yang berbeda, jangan hanya menambah jam kerja, tambahkan daya ungkit di setiap jam yang kamu pakai. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling sibuk yang menang, tapi siapa yang paling bijak menggunakan waktunya. Dan jika kamu ingin terus belajar cara berpikir seperti ini, menekan subscribe adalah langkah kecil hari ini yang bisa memberi dampak besar untuk caramu melihat hidup ke depan.